Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Student Center. Saya, Lia Novia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Ranu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakui bahwa setiap murid memiliki perbedaan dan kemampuan yang berbeda-beda. Perkenalkan, saya Inmas Raya, CGP Angkatan 10 dari SMK Islam Terpadu Warungpring, Kabupaten Pemalang. Proses coaching adalah proses pemecahan masalah atau menemukan sebuah solusi. Saya, Vidya Ilma, calon guru penggerak Angkatan 10, SMP Islam Terpadu Warungpring. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya Bu Ilma? Alhamdulillah Bu Lia, baik nih. Bu Lia sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, saya harus selalu sehat walaupun saya sempat kena flu, tapi harus terkondisikan ya Bu. Wah, luar Karena biasa. kegiatan kita banyak sekali. Gimana Bu, kemarin kayaknya jenengan nggak saya, katanya mau melakukan proses coaching. Iya benar Bu Lia, kemarin saya WA jenengan, ini saya akan melaksanakan proses coaching. Baik Bu, jadi nanti selama proses coaching ada beberapa yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silahkan. Jadi nanti itu ketika proses coaching berlangsung antara saya sebagai observer itu nanti akan mengamati secara langsung bagaimana proses coaching antara coach dan coach itu sendiri. Nah kemudian juga nanti saya sampaikan kepada Bu Ilma dalam proses coaching itu nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coachingnya terkait kemitraan, kemudian kreatif, kemudian memaksimalkan potensi seperti itu Bu. Kemudian sebelum dilakukan proses observasi nanti akan saya tanyakan juga sama Bu Ilma, kira-kira Bu Ilma itu akan melakukan proses coaching itu ada yang ingin dikembangkan nggak Bu? Nah itu Bu, saya dalam melaksanakan proses coaching nanti ada beberapa kompetensi yang harus saya kembangkan Bu. Seperti kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya Bu ya? Iya Bu, jadi, betul. 3 itu yang nantinya akan dikembangkan oleh Bu Ilma ya Bu. Nah itu nanti kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Kalau di sini saya 3 kompetensi itu yang akan saya tekankan di sini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Jadi kompetensi yang ingin Bu Ilma capai adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kira-kira itu dulu yang saya tanyakan. Semoga nanti proses coachingnya dengan Kuci berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu. Dan yang saya harapkan nanti dalam proses coaching ini saya bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada ya Bu ya. Itu dulu Bu Ilma. Ya. Dari saya cukup. Silakan Bu Ilma bisa melakukan langsung proses coachingnya dengan Kuci. Semoga lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Inmas. Waalaikumsalam Bu Ilma. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Bu Ilma gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Inmas.
Kenapa nih? Kayaknya raut wajahnya agak sedikit berbeda dari hari-hari biasanya nih. Ya nih Bu, kemarin saya WA jenengan ya Bu Mm-mm, Irma mm-mm. ya. Gini Bu, saya mau curhat nih Bu Monggo, monggo. terkait permasalahan saya. Boleh nggak Bu? Boleh banget dong, Bu. Silahkan. Oh iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Jadi gini Bu Irma, kemarin saya itu kan habis ikut diklat nih Bu. Nah, di diklat itu pembahasannya tentang pembelajaran berdiferensiasi Mm-mm. gitu. Nah, setelah itu kan saya praktekkan nih Bu di dalam kelas. Nah, setelah saya praktekkan dengan kode-kode pembelajaran itu, ternyata saya menemukan sebuah apa ya Bu, kayak tantangan di situ. Mm-mm. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu Bu, yang saya ekspektasikan kalau itu akan berjalan dengan lancar. Ternyata ada hambatannya itu Bu. Jadi gitu ya Bu Inmas, tujuannya Bu Inmas itu eh, cerita tentang pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa itu ya Bu ya? Gitu Bu. Jadi saya menemukan sebuah hambatan seperti itu Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan, di mana di dalam kelas itu yang seharusnya ada kelompok yang bisa bekerja mandiri, ternyata malahan belum bisa secara mandiri. Masih banyak anak-anak akhirnya yang saling mencontek satu sama lain gitu Bu. Padahal yang saya inginkan kan tidak seperti itu gitu Bu. Itu bagaimana ya Bu? Oke, kalau menurut Bu Inmas sendiri nih, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi yang berhasil itu seperti apa Bu? Ya kalau menurut saya ya Bu Irma ya, pembelajaran berdiferensiasi yang menurut saya ini ya, yang berhasil itu ya ketika proses pembelajaran itu bisa membuat nyaman anak-anak, bisa saling berdiskusi, bisa saling bekerja sama satu sama lain gitu di dalam suatu kelompok itu, dan nantinya itu bisa mempresentasikan gitu Bu dari setiap kelompok. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Terus kalau eh, Bu Inmas dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu kesulitannya apa Bu? Itu di dalam kelasnya? Nah, kesulitannya ini Bu, karena awalnya itu kan saya membagikan mereka sesuai dengan kemampuan mereka gitu untuk mencari sumbernya secara Iya. mandiri seperti itu. Nah di situ ternyata banyak anak-anak yang memang masih butuh pendampingan khusus seperti itu. Jadi akhirnya banyak anak-anak yang tidak mandiri seperti itu, malahan satu sama lain saling mencontek kayak gitu. Jadi itu sih permasalahannya seperti itu. Oke, dari pembicaraannya Bu Inmas nih, yang seperti yang Bu Inmas tadi bicarakan ya, kira-kira harapannya Bu Inmas dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ke anak itu seperti apa? Ya jadi penerapannya nanti saya itu kelompokkan anakku dalam kelompok-kelompok tertentu. Iya. Kemudian dari situ nanti mereka saling berdiskusi, kemudian setelah berdiskusi nanti akan membahas dan mencari sumbernya masing-masing, kemudian mempresentasikan. Untuk di dalam kelasnya sendiri nih Bu nih, kira-kira sudah adakah model pembelajaran diferensiasi yang menurut Bu Inmas itu cocok gitu? Nah, kebetulan kalau saya biasanya Bu untuk diferensiasi itu saya memetakan kebutuhan murid Bu. Dengan memetakan kebutuhan murid, jadi saya tahu anak ini itu memang lebih cocoknya apa seperti itu. Terus dia itu berarti memiliki karakteristik yang seperti apa. Dari situ saya jadi tahu menghasilkan proses pembelajaran yang saya inginkan nantinya seperti itu, dengan mulai memetakan kebutuhan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya seperti itu. Nah, itu menurut saya Bu Inmas itu juga sudah punya solusi sendiri ya Bu ya. Jadi dalam proses pembelajaran diferensiasi yang Bu Inmas lakukan itu tadi seperti memetakan kebutuhan murid ya Bu ya. Dan pembiasaan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi mungkin saya akan melakukan sedikit demi sedikit ya Bu untuk apa ya, melakukan pemetaan, terus menghasilkan biar proses pembelajaran ini bisa nanti berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan dan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dari metode yang Bu Inmas nih yang sudah ada nih, kira-kira yang diprioritaskan Bu Inmas yang mana dulu nih?
mungkin saya akan memprioritaskan dua-duanya ya Bu, dari mulai pemetaan murid dan juga gaya belajar muridnya seperti itu. Iya betul Bu, karena menurut Bu Inmas itu hal tersebut juga sangat penting ya Bu ya. Iya, sangat penting sekali sih Bu, apalagi ini kan memang apa ya, karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi kan itu ya Bu, yang Iya, membedakan betul. dari pembelajaran yang lain seperti itu Bu Ilma. Oke, kalau saya tanya nih Bu, kira-kira dalam Bu Inmas dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, adakah dukungan dari rekan kerja ataupun kepala sekolah? Ya, ada Bu, ada dukungan dan saya juga sangat membutuhkan dukungan itu. Yang pertama yaitu dari rekan kerja, terutama untuk saling bisa saling support, saling kerjasama, saling memotivasi, terus kemudian dari kepala sekolah dan juga paling penting juga dari teman-teman dari anak-anak ya Bu, dari murid-murid saya. Karena kan objeknya itu kan mereka seperti itu sih Bu ya. Nah, luar biasa ya Bu Ilmas ya. Ternyata dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, terutama rekan-rekan kerja Bu Ilmas di SMK IT itu ada gitu dan penuh ya. Dan saya harapkan semoga berhasil ya Bu ya. Ya, amin amin Bu Ilma. Saya mohon doanya ya Bu, semoga bisa berhasil nantinya. Oke, Bu Ilmas, saya mau tanya juga nih, kira-kira dalam sesi ini ya Bu ya, apa namanya, apa yang Bu Inmas dapatkan hari ini setelah melakukan diskusi atau komunikasi dengan saya Bu pada sore hari ini? Ya, setelah saya menemukan diskusi ya Bu, setelah saya diskusi dengan Bu Ilma, saya jadi ada ide nih Bu untuk apa yang akan saya lakukan setelah ini dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, saya akan mulai memetakan murid ya Bu. Kemudian saya akan mencari apa sih karakteristik dari setiap murid itu, dari mulai gaya belajarnya, minatnya, seperti itu Bu. Dan juga saya akan meminta dukungan dari teman-teman dan rekan-rekan, bahkan juga dari atasan saya. Seperti itu Bu Ilma. Oke, dari pandangannya Bu Inmas nih, kira-kira kapan pembelajaran diferensiasi ini akan diterapkan di dalam sekolah nih? Ya secepatnya Bu, apalagi ini kan mau ajaran baru ya Bu, bahkan ini sebentar lagi ajaran baru. Saya akan mencoba untuk langsung melangkah ke asesmen diagnostik, dan dari situ saya mendapatkan data dan saya akan langsung menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, luar biasa ya Bu Inmas ya. Nanti saya harapkan setelah ini kita ada pertemuan lagi ya Bu ya. Oh iya siap Bu Ilma, siap. Nanti Oke. saya akan komunikasikan lagi ke Bu Ilma sejauh mana setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya. Nanti saya komunikasikan lagi ke jenengan dan nanti kira-kira ada hambatan apa lagi. Semoga saja sih tidak ya Bu. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bu. Jadi nanti saya harapkan di pertemuan berikutnya saya ingin dengar nih hasilnya seperti apa gitu ya. Saya kan jadi penasaran gitu ya. Oke Bu, semoga berhasil ya Bu ya. Amin, Oke, amin. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi, sudah melakukan proses kucing dengan baik dan lancar atau ada hambatan Bu? Iya Bu Lia, alhamdulillah tadi sudah melakukan proses coaching itu dengan baik. Alhamdulillah dengan lancar juga. Alhamdulillah ya Bu. Setelah proses kucing yang Bu Ilma laksanakan dengan kucing tadi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, dari yang sudah Bu Ilma tadi lakukan itu, apakah ada yang Bu Ilma dapatkan terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Bu Ilma lakukan dalam proses kucing itu? Ya, baiklah Bu Lia, saya sudah melakukan proses coaching dan di mana dalam proses coaching itu saya sudah menerapkan mendengarkan secara penuh, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh si kuci itu sendiri. Dan saya juga sudah melakukan proses coaching itu dengan alur tirta Bu, di mana saya sudah melakukan tujuan dari proses coaching itu sendiri apa, terus identifikasi masalah yang terjadi itu seperti apa, terus rencana aksi yang akan dilaksanakan itu nantinya ke depannya seperti apa, dan tanggung jawabnya ke depan itu nanti seperti apa. Seperti itu Bu ya.
Baik Bu Ilma. Jadi setelah melakukan proses kucing ini tadi Bu Ilma sudah menerapkan alur tirta ya Bu ya, dengan menggunakan kompetensi sesuai yang ingin Bu Ilma lakukan begitu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, dari hasil observasi saya tadi Bu, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, setelah saya melihat langsung dan mendengarkan langsung proses kucing tadi itu, Bu Ilma sudah bagus, sudah fokus dengan menanyakan tujuan pada kucing itu sendiri, kemudian sudah melakukan identifikasi, kemudian juga menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan oleh kucing, kemudian juga melakukan tanggung jawab seperti itu ya Bu ya, itu sesuai dengan alur tirta. Kemudian catatan saya yang kedua itu Bu Ilma juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Nah, itu sangat luar biasa sekali Bu Ilma dalam proses kucing itu untuk agar proses kucing berjalan lancar itu kan harus sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin tahu nih Bu, apakah dari hasil proses kucing yang sudah Bu Ilma lakukan tadi itu apa ada yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Ilma? Iya Bu Lia, kalau menurut saya sendiri, saya ingin lebih memahami nih dari proses atau alur tirta itu sendiri seperti apa gitu. Jadi ingin memahami alur tirta itu secara maksimal seperti itu Bu. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi Bu Ilma ingin mengembangkan lagi alur tirta dalam proses kucing seperti itu. Baik Bu, itu yang sudah saya catat dan mudah-mudahan kita bisa membawa perubahan yang baik dan positif dalam mendidik anak-anak kita ya Bu ya. Tentunya kita juga mudah-mudahan bisa selalu memberikan perubahan yang baik lah ya Bu ya. Itu Iya saja Bu, Bu. betul. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Oke, Irma. gimana nih kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah baik Bu. Bu Irma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Lia. Oh ya, kemarin jenengan ini ya hubungi saya ya. Katanya Betul. saya disuruh untuk jadi observer. Nah, Bu Lia mau melakukan proses kucing atau betul begitu Bu? Betul, kemarin saya WA jenengan Bu Irma. Jadi saya mau melakukan proses kucing nih sama kuci. Nah, saya mau minta tolong bantuan Bu Irma untuk sebagai observernya Oke, gitu. baik Bu Lia. Nanti berarti selama proses kucing saya akan menjadi observer ya Bu. Tapi sebelum proses kucing itu saya akan menanyakan beberapa hal nih Bu Lia. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, jadi gini Bu Lia. Nanti selama proses kucing itu antara observer nanti akan mengamati begitu Bu, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nantinya dalam proses kucing ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, ataukah nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah diajukan atau belum, seperti itu Bu. Dan nanti dari observer juga akan mengamati jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh si kuci itu sendiri. Begitu ya Bu Lia ya. Nah, kemudian nih Bu, kira-kira dari proses kucing ini nanti apa ya, kompetensi apa nih Bu yang akan Bu Lia kembangkan? Iya Bu Irma. Jadi dalam proses kucing nantinya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi nih Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua hadir secara penuh, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Oke. Berarti ada 3 ya Bu, ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Lia. Betul sekali. Gimana dari 3 kompetensi ini nih Bu, kira-kira yang akan secara spesifik ingin Bu Lia kembangkan itu yang mana? Jadi di ketiga kompetensi yang tadi saya sampaikan ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Irmas, yaitu dalam proses kucing nanti mengembangkan secara mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Baik, iya Bu. Berarti ada 2 ya Bu ya yang akan dikembangkan secara spesifik. Yang pertama ada mendengarkan secara aktif, dan juga yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kemudian nih Bu, saya mau menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Bu. Seperti apa yang nantinya ingin Bu Lia
lakukan, Bu. Dalam proses coaching itu ya Bu, yang saya harapkan itu nantinya mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri, kemudian tahu caranya mengatasi masalahnya dan langkah-langkahnya seperti apa secara mandiri gitu loh Bu Inmas. Baik, Bu Lia. Mungkin untuk pra-observasi mungkin cukup sekian ya, Bu. Nanti semoga pada saat proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan nanti bisa mendapatkan solusi yang sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu, Bu Lia. Baik Bu Inmas, terima kasih Bu Inmas atas sama-sama. arahan dan masukannya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya saya berjalan dengan lancar bersama Baik. coach ya Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih Bu Inmas. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ilma. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah nih Bu baik. Bu Tapi- Lia sendiri gimana ini? Oh iya, alhamdulillah baik Bu. Tapi kayak ada sesuatu yang sedang Bu Ilma pikirkan, kira-kira apa ya Bu? Kenapa? Ya betul sekali Bu Lia, ini saya sedang ada permasalahan ini di sekolah gitu. Dan saya ingin curhat nih ke Bu Lia. Kira-kira Bu Lia dengar nggak ya? Boleh, silahkan. Kebetulan saya lagi ada waktu senggang nih Bu. Silahkan Bu Ilma mau cerita apa? Dan kira-kira dari hasil obrolan kita itu menghasilkan tujuan yang positif nggak buat Bu Ilma? Seperti itu. Tujuan saya untuk ngobrol sama Bu Lia hari ini sih sebenarnya ingin dapat solusi gitu dari permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu Bu. Oh gitu ya Bu. Silahkan Bu Ilma menceritakan. Saya ingin mendengarkan apa yang Bu Ilma hadapi sekarang. Jadi saat ini sih saya ingin cerita tentang metode pembelajaran yang nanti akan saya terapkan lah di sekolah seperti itu. Mau begitu. Kira-kira tujuan yang bagaimana Bu? Maksudnya tujuan yang Bu Ilma capai ini yang bagaimana? Jadi gini Bu, saya itu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Oh, jadi Bu Ilma ingin menerapkan proses pembelajaran diferensiasi di sekolah Bu Ilma, tentunya khususnya di kelas yang Bu Ilma ajarkan seperti itu. Nah, untuk ukuran keberhasilan seperti apa dari rencana Bu Ilma, kira-kira bahwa Bu Ilma itu sudah mampu melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi itu? Kalau yang saya harapkan ya Bu ya, dalam proses pembelajaran nanti, khususnya pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, saya mengharapkan pembelajarannya lancar, yang sukses, gitu, yang baik, tanpa adanya hambatan-hambatan gitu. Iya. Jadi begini, saya pengen tahu lebih jauh kira-kira yang menjadi permasalahan Bu Ilma terkait proses pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa loh Bu? Barangkali saya diizinkan tahu lebih detailnya dan barangkali Bu Ilma mau menceritakan kasus atau masalahnya yang lebih detail itu seperti apa? Gini Bu, jadi permasalahan saya Bu, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya di dalam kelas itu membagi beberapa kelompok anak nih berdasarkan kemampuan mereka gitu loh Bu. Jadi kan saya sebelum membagi kelompok itu sudah ada tes diagnostik di awal gitu Bu ya. Nah saya sudah membagi dia kelompok nih, kelompok A, B, C. Kelompok A itu kelompok yang sudah memahami materi lah ya Bu ya. Terus yang kelompok B itu kelompok yang cukup memahami materi gitu. Terus kelompok yang C itu kelompok yang belum memahami materi. Nah, permasalahan saya di sini Bu, ketika saya fokus di kelompok C, ternyata kelompok A dan B itu merasa tidak dibutuhkan seperti itu. Jadi kayak merasa apa ya namanya ya, belum bisa belajar secara mandiri gitu loh Bu. Harus dipantau ya. Baik, jadi Ilma sudah menceritakan prosesnya ya. Nah, dari yang Bu Ilma hadapi ini kira-kira skala prioritasnya ada di angka berapa Bu? Dari angka 1 sampai 10 itu? Kalau saat ini ya Bu ya, itu masih di angka 5 Bu kayaknya ya. Di angka 5 ya. Kemudian untuk capaian yang ingin Bu Ilma capai, kira-kira dari angka 5 itu Bu Ilma ingin mencapai di angka berapa skala prioritasnya? Kalau yang saya inginkan itu ada di angka 9 lah Bu, atau 10 gitu lah Angka 9 maksimalnya ya. ya. Itu sih sangat
sangat luar biasa ya Bu, kalau sampai mencapai skala prioritas angka 9 artinya proses pembelajarannya pun berjalan dengan maksimal seperti itu. Kemudian begini Bu, kekuatan yang Bu Ilma miliki untuk mencapai tujuan tersebut atau skala prioritas tersebut itu bagaimana Bu? Karena saya sudah membagi kelompok itu dalam satu kelas dalam sudah dibagi 3 kelompok, jadi saya harus tahu untuk mengatur waktu saya untuk ketiga kelompok tersebut. Jadi supaya tidak ada yang yang merasa tidak terfokuskan gitu loh, agar pembelajaran juga berjalan lancar lah. Baik Bu Ilma. Kemudian begini Bu, yang namanya rencana ya Bu, itu kan pasti ada berhasil atau tidak berhasil. Nah kira-kira menurut Bu Ilma dari rencana yang sudah Bu Ilma susun ini nantinya ada hambatan-hambatan atau enggak? Yang pastinya ada Bu, ada pasti ada hambatan. Contohnya yang kayak saya tadi bicarakan itu, ketika saya udah fokus di salah satu kelompok itu misalkan B dan C, nah nanti kelompok yang A karena sudah merasa mampu memahami materi, ternyata mereka tidak terfokuskan gitu loh. Nah kira-kira dari hambatan-hambatan itu apakah Bu Ilma sudah memiliki solusi? Kalau yang solusi saya itu ya, pandangan saya, tidak saya itu mendapatkan waktu saya dalam mendapatkan posisi dan porsi pembelajaran yang sama untuk murid-murid saya. Jadi adil lah untuk murid-murid saya. Dan dia pun khususnya untuk siswa saya sudah mendapatkan kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Saya pikir Yang adil gitu ya. Ya berarti saya sudah mendengarkan juga dari Bu Ilma nih loh, sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya Bu, tindak lanjutnya itu seperti apa kira-kira yang Bu Ilma lakukan untuk meminimalisir permasalahan yang ada itu Bu? untuk meminimalisirnya, kemungkinan saya minta bantuan ke CDP sebelumnya untuk dapat memantau saya dan di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Memintakan CDP ya untuk jadi supervisor dalam proses pembelajaran itu. Nah, kira-kira itu Bu, apa dalam kurun waktu kapan akan dilaksanakan Bu Ilma aksi nyatanya? Kira-kira pelaksanaannya itu kapan? Karena ini akan ada ajaran baru ya, insya Allah nanti kalau ajaran baru akan saya terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kita ajaran baru ya Bu ya. Kemudian begini Bu, untuk tingkat keberhasilan yang menurut Bu Ilma tahu yang ingin Bu Ilma sampaikan itu, kira-kira apakah proses pembelajaran Bu Ilma nantinya sudah berhasil atau belum, itu kira-kira bagaimana menurut Bu Ilma? Ketika pembelajaran berdiferensiasi itu berhasil atau tidak berhasil, saya melaksanakan proses ini itu dengan lancar, dengan sukses, dan sudah memenuhi kebutuhan setiap murid itu sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Ya Bu, tadi juga kan di atas disampaikan ya Bu, kalau yang namanya rencana itu pasti ada maupun atau enggak. Nah kira-kira Bu Ilma untuk mengantisipasinya itu bagaimana Bu? Untuk antisipasinya menjadi evaluasi dan refleksi Bu dari pembelajaran saya agar pembelajaran kedepannya lebih maksimal lagi gitulah ya. Intinya mengambil evaluasi refleksi dari hasil pembelajaran sebelumnya ya. Kemudian Bu, tadi juga kan disampaikan akan melibatkan rekan CDP untuk menjadi supervisor dalam proses pembelajaran ini. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam aksi nyata ini? Untuk pihak lain yang terlibat mungkin nanti saya akan melibatkan kepala sekolah dan rekan kerja lainnya sebagai bahan untuk perbaikan saya lah, sehingga proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa maksimal sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saling berkolaborasi ya Bu ya. Kemudian tuh saya mau tanya lagi nih, kira-kira tindak lanjut apa yang Bu Ilma ingin lakukan?
Oke, tindak lanjutnya saya untuk kedepannya itu mungkin saya akan mengevaluasi dan apa ya yang sudah saya lakukan itu sudah berhasil atau belum. Ya itu juga sih sebagai patokan saya ya, supaya kedepannya lebih baik lagi gitulah ya Bu ya. Dan setelah mengevaluasi itu nanti saya sampaikan kepada Wakakurikulum dan sekolah Bu tentunya. Berarti ada hubungan yang berlanjut ya Bu ya, akhirnya berkolaborasi lah seperti itu. Yang terakhir nih Bu, tadi kan Bu Ilma sudah menceritakan semua masalah Bu Ilma, kemudian kita juga sudah mendapatkan solusi-solusinya. Nah yang terakhir ini kira-kira dari yang sudah kita perbincangkan dari awal sampai sekarang, bagaimana perasaan Bu Ilma setelah berdialog dengan saya? Apakah ada perubahan perasaan sebelum dan sesudah? Bagaimana, saya pengen tahu Bu. Alhamdulillah Bu ya Bu ya, ini setelah saya ketemu Bulia nih berbincang-bincang sedikit gitu kan. Jadi saya ada merasa pandangan sedikit dan lebih jelas lah ya nanti ketika pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu nantinya seperti apa. Jadi saya lebih terarah seperti itu. Alhamdulillah, berarti hasil obrolan kita mendapatkan sesuatu yang positif ya Bu ya. Saya ikut senang Bu Ilma sudah lebih baik perasaannya dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan nanti Bu Ilma dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi berjalan lancar, tidak ada hambatan dan maksimal sesuai skala prioritas yang Bu Ilma inginkan ya Bu ya. Itu dulu Bu proses coaching kita hari ini. Apakah ada yang ingin Bu Ilma sampaikan lagi? Saya kira cukup ya Bu, saya berterima kasih banyak nih Bu ya sudah meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan apa ya cerita saya sehingga saya sudah merasa tercerahkan. Alhamdulillah. Itu saja ya Bu Ilma. Dengan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu. Oke. Ini Bu Lia, bagaimana? Apakah sudah melakukan proses coaching? Apakah ada hambatan? Alhamdulillah sudah melakukan proses coaching Bu Ilma dan alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan. Oke, alhamdulillah ya Bu kalau sudah lancar seperti itu ya. Nah, dari setelah melakukan observasi proses coaching ya Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan Bu sama Bu Lia. Boleh. Ya, ini Bu, baik Bu Lia. Jadi Bu Lia sudah menerapkan apakah sudah Bu Lia dapatkan terkait dengan proses coaching yang Bu Lia lakukan ini atau pencapaian apa yang sudah Bu Lia yang sudah didapatkan seperti itu? Baik Bu Ilma. Jadi saya sudah melakukan proses coaching bersama Kuci dan saya sebagai coachnya. Nah pada saat proses coaching itu saya sudah hadir penuh, kemudian sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Kuci, dan saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian saya juga melakukan proses coaching sesuai dengan emosi kita, mulai dari menanyakan tujuan umum, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach itu, kemudian menanyakan rencana aksi nyata, nah, serta tanggung jawab penegasan peran coach itu pada saat melakukan rencana aksi nyatanya. Selanjutnya saya juga sudah mencoba menggali potensi dari coach itu untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri loh Bu. Jadi saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci mampu terbuka menyampaikan solusinya secara natural seperti itu loh Bu. Begitu ya Bu. Baik Bu Lia. Berarti Bu Lia itu sudah menerapkan alur cerita ya Bu dalam proses coaching. Nah, ini ada catatan Bu dari saya kemarin pas observasi kemarin ya Bu. Jadi dari saat observasi kemarin itu yang pertama nih Bu. Jadi saya sudah melihat dan mendengarkan Bu dari proses Bu Lia ini. Jadi Bu Lia sudah mulai menerapkan alur cerita dengan mulai menanyakan apa ya tujuan awalnya gitu ya, dari tujuan awal, kemudian dengan melakukan identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach itu sendiri, dan kemudian menanyakan nantinya tanggung jawab yang akan dilakukan oleh si coach. Dan yang kedua ya Bu, yang kedua ini saya mencatat itu dia juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti Bu
ini bisa mengeluarkan solusi-solusinya sendiri seperti itu ya Bu ya. Itu Bu. Nah kemudian Ibu dari yang Buya lakukan ini, kira-kira apa yang ingin Buya kembangkan kembali, yang ingin Buya tingkatkan kembali setelah melakukan observasi, setelah melakukan proses kucingan? Baik Bu Imas, terima kasih atas catatan yang sudah Bu Imas berikan tadi. Itu sebagai bahan masukan juga buat saya dan refleksi untuk saya selanjutnya. Jadi dalam proses kucing itu yang ingin saya kembangkan adalah memahami lebih dalam tentang alur tirta Bu, agar dapat melakukan proses kucing dengan lebih maksimal lagi seperti itu. Iya, jadi memang Buya ini ingin lebih memahami alur kita ya Bu, agar lebih baik lagi ke depannya. Oke Buya, itu sudah luar biasa sekali ya Bu untuk proses kucing yang sudah diterapkan oleh Buya. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi dan bisa lebih meningkatkan kompetensi kita nantinya dalam melakukan proses kucing dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja ya Bu ya, cukup ya. Ya, terima kasih Bu Imas atas masukannya dan motivasi. Banyak sekali manfaatnya untuk saya. Mudah-mudahan saya juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam mendidik anak-anak saya Bu ya. Terima kasih Bu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Ilma. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Ilma gimana Bu? Alhamdulillah Bu Imas baik juga. Kemarin WA saya ya Bu Imas ya. Iya Bu. Oke, terus meminta saya ya kemarin untuk menjadi observer Bu Imas. Iya. Karena Bu Imas mau melakukan proses kucing ya. Betul Bu. Betul. Kebetulan saya akan melakukan proses kucing dengan salah satu rekan saya seperti itu Bu. Sebelum Bu Imas melakukan proses kucing, boleh nggak nih saya tanya-tanya dulu? Boleh Bu, boleh silakan. Oke, jadi gini Bu Imas, nanti sebelum Bu Imas itu melakukan proses kucing, saya memberikan beberapa pertanyaan nih, salah satunya. Nanti dalam proses tersebut, saya sebagai observernya akan mengamati lah sesuai dengan rubrik penilaian kucing, di mana nanti Bu Imas itu sudah melakukan secara alur tirta atau belum. Di situ Bu Imas sudah menanyakan tujuannya atau belum, terus sudah mengidentifikasi masalahnya atau belum, terus rencana aksinya ke depan seperti apa, dan pastinya tanggung jawabnya nanti seperti apa gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya itu nanti saya juga mau menanyakan lah kepada si kucingnya dari jawaban-jawaban yang si kucing ini berikan, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Imas lakukan gitu ya. Terus jangan lupa juga ketika nanti pas melakukan proses kucing, terapkan juga prinsip kucingnya ya Bu, seperti kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi pada kucing itu sendiri. Gitu ya Bu ya. Iya Mak, baik. Nanti saya akan coba mengembangkan itu ya Bu, apa yang nanti dari alur kita. Ya, itu juga yang perlu dikembangkan Bu Imas sendiri itu apa tuh Bu? Kalau misalkan mau melakukan proses kucing, apa yang perlu dikembangkan? Ya, jadi ada 3 aspek ya Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama, jadi kajian secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Berarti dari 3 kompetensi yang Bu Imas akan lakukan itu mana nih dari ketiga itu yang paling Bu Imas di sini ya tekankan gitu loh, lebih spesifik lagi yang mana ya? Yang akan saya tekankan ya Bu, yang lebih spesifik itu saya akan mendengarkan secara penuh, dan juga saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu sih Bu Irma ya. Oke, berarti dari yang Bu Imas kemukakan berarti ada 2 ya Bu ya. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif gitu. Terus gini, kira-kira nih indikator tercapaian apa yang Bu Imas inginkan? Nah, indikator
yang dihadapi oleh si kucing ini dengan secara mandiri, nanti kucing ini bisa mendapatkan solusinya dan langkah-langkah dari permasalahannya seperti itu. Jadi nanti ada strategi-strategi apa yang nanti mungkin bisa si ini ya Bu, si kucing ini pecahkan secara mandiri seperti itu. Bagus ya Bu Inmas ya. Saya kira seperti itu dulu ya Bu ya, sebelum Bu Inmas itu melakukan proses coaching itu sendiri bersama rekannya Bu Inmas itu ya. Saya harapkan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar, tujuannya dapat tercapai gitu ya Bu ya. Terima kasih Dapat sekali. tercapai gitu. Dan nanti juga kalau misalkan sudah melakukan proses coaching, nanti bolehlah apa namanya kita bertemu lagi gitu ya Bu ya. Baik, Bu Ilma, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum Bu Inmas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Inmas. Gimana nih kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah baik Bu Inmas. Bu Inmas sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu Lia baik. Oh iya, apa nih Bu yang kira-kira mau diobrolin nih Bu? Iya Bu, jadi kemarin kan saya sudah WA Bu Inmas ya. Saya itu pengen menyampaikan atau istilahnya curhat gitu Bu tentang masalah saya di sekolah. Oh gitu ya Bu. Oke, ya kira-kira apa nih masalah dari Bu Lia yang mau disampaikan? Jadi begini Bu, saya ingin curhat sama Bu Inmas tentang masalah saya dengan anak diri saya. Tujuannya saya ngajak Bu Inmas itu biar saya mendapatkan solusi gitu loh Bu. Solusi tentang masalah saya dan kedepannya saya punya gambaran seperti apa yang akan saya lakukan. Jadi masalahnya Bu, saya itu punya murid namanya Kamal Bu. Dia itu sudah tidak berangkat selama 1 bulan, angkanya banyak sekali. Nah itu kan sangat menurunkan nilai-nilai prestasinya dia di kelas Bu. Dan banyak guru-guru yang mengeluhkan kepada saya gitu loh Bu. Itu ya Bu, jadi memang permasalahannya seperti itu ya Bu. Nah kira-kira Bu Lia dari masalah ini, Bu Lia tahu nggak sih alasannya kenapa Mas Kamal ya tadi itu melakukan hal ini? Itu kenapa? Bu Lia sudah menggali alasannya kenapa gitu Bu? Iya Bu, yang pertama sih saya tanya sama temannya, katanya suka begadang sehingga bangunnya kesiangan dan nggak berangkat seperti itu Bu. Itu ya Bu, alasan dari kalau kata temannya ya. Ya Bu Lia sudah tanyakan lagi alasan lainnya dari pihak lain? Iya, saya sudah melakukan home visit juga Bu sama guru BK. Ya. Dan informasi yang saya dapatkan setelah home visit itu, ternyata Kamal itu orang tuanya broken home Bu. Jadi Kamal itu ikut ibunya, tapi ibunya bekerja di Jakarta. Nah Kamal itu di rumah sama mbahnya. Sementara mbahnya itu kan sudah tua, jadi kurang pengawasan dari mbahnya dan kurang pemantauan juga dari orang tuanya di Jakarta. Akhirnya Kamal itu punya kebebasan yang berlebih seperti itu loh Bu. Dan informasi dari mbahnya itu setelah saya home visit, ternyata itu Kamal sebenarnya setiap hari berangkat ke sekolah Bu, cuman nggak sampai ke sekolah. Nah itu dia. Ya itu jadi permasalahan ya Bu. Iya betul. Nah, kira-kira nih Bu, dari Bu Lia sendiri menginginkan Mas Kamal ini yang seperti apa sih Bu? Ya saya sebagai wali kelasnya ya Bu, tentunya pengen anak-anak didik saya, terutama Kamal yang sedang bermasalah ini ya, saya pengen Kamal jadi anak yang baik, maksudnya disiplin gitu loh Bu, berangkat sekolah setiap waktu sesuai dengan jadwalnya, kemudian melaksanakan proses pembelajaran seperti itu Bu. Apalagi ini kan sebentar lagi mau ujian kelulusan ya Bu, saya tidak ingin ada yang tertinggal gitu loh Bu. Makanya ini sangat mengganggu sekali di pikiran saya gitu loh Bu. Oke, berarti ini ya jadi permasalahan ya Bu untuk di kelasnya juga ya, apalagi untuk wali kelasnya seperti dengan ini ya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk melihat dari perilaku Mas Kamal ini untuk kedisiplinannya dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini, dari pandangan beliau sudah skala berapa Bu? Kalau menurut saya sih untuk sekarang di angka 4 ya Bu ya, masih sangat perlu pemantauan sekali. Iya, dan itu jadi tantangan ya Bu buat Iya, beliau ini ya. tantangan sekali Bu buat saya. Iya, nah kira-kira nih Bu, dari skala 4 ini Bu Lia menginginkannya ini Mas Kamal ini bisa sampai ke skala berapa nantinya? Kalau saya sih pengennya di angka 9 ya Bu ya, biar ketika ikut kelulusan pun nilainya bagus gitu Bu. Oke, begitu ya Bu. Jadi memang
ini naik bisa ke sekolah 9. Iya. Untuk itu apa yang akan Buya lakukan? Langkah apa dan strateginya akan seperti apa yang Buya akan lakukan? Yang pertama sih saya pengen memanggil Kamal ya Bu untuk bicara dari hati ke hati dengan saya. Mungkin nanti saya bawa ke ruang konseling atau ruang UKS atau ruang yang cukup tenang gitu ya Bu, dan saya terapkan segitiga restitusi di situ. Saya berharap dengan strategi seperti itu Kamal itu mau terbuka dengan saya, menceritakan semua masalah-masalahnya dan kenapa alasan-alasannya selama ini membolos seperti itu Bu. Barangkali dengan strategi seperti itu Kamal mau terbuka dan termotivasi kembali lah intinya Bu, dan saya juga tidak lepas selalu memberi motivasi seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. Kira-kira ya Bu, selain itu apa langkah lain yang akan Buya lakukan selain dengan langkah pertama ini tadi? Ada nggak Bu langkah yang lain? Iya Bu, jadi selain itu saya juga harus berkolaborasi dengan guru BK dan orang tua ya Bu, melakukan komunikasi dengan orang tua tentunya. Walaupun orang tua jauh tapi masih bisa berkomunikasi lewat HP, WA gitu ya Bu, tidak putus komunikasi dengan orang tua supaya orang tua juga tahu perkembangan anaknya di sekolah dan tahu tindakan selanjutnya orang tua seperti apa dan ikut memantau anaknya seperti itu Bu. Bagus ya Bu. Berarti nanti Buya akan mencoba untuk mengkomunikasikan juga dengan orang tua ya Bu, untuk bekerja sama seperti itu. Oke Buya, semoga nanti bisa kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu setelah ini, dan kira-kira saya bisa tahu akan Buya lakukan itu apa ya Pak? Langkah ini akan Buya lakukan apa? Insya Allah minggu depan Bu. Mudah-mudahan sih tidak terhalang oleh kegiatan yang lainnya yang mendadak ya Bu ya. Nah, setelah saya melakukan aksi nyata saya terhadap Kamal, saya sih berharap ada perubahan dari Kamal dan anak tersebut termotivasi lagi. Saya arahkan menjadi anak yang lebih baik lagi, mudah-mudahan ada hasil yang baik dan hasilnya saya akan sampaikan ke Bu Imas selanjutnya. Baik Buya, saya akan tunggu ya Bu progresnya, semoga nanti bisa lebih baik dan bisa meningkat dari kedisiplinan Mas Kamal itu. Terima kasih Bu Imas sudah mendengarkan curhatan saya. Saya sudah lega tentang apa yang saya pikirkan selama ini, karena kan Bu Imas tahu sendiri ya Bu, kita sebagai pendidik itu kan kalau mau memutuskan sesuatu itu kan harus hati-hati ya Bu ya, karena kadang sudah bagus menurut kita tapi belum tentu bisa diterima oleh wali murid seperti itu. Terima kasih Bu Imas atas masukan dan arahannya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan proses bimbingan dengan anak dengan lancar. Itu saja Bu Imas, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Imas. Sore Bu Irma. Oke, gimana nih setelah melakukan proses kucing kemarin, ada hambatan atau lancar-lancar aja nih Bu? Alhamdulillah Irma, kemarin saya sudah melakukan proses kucing dan hasilnya memuaskan dan alhamdulillah tidak ada hambatan gitu. Oke, alhamdulillah ya Bu Imas sudah melakukan proses kucing dengan lancar dan tanpa hambatan. Jadi setelah Bu Imas melakukan proses kucing ini, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh. Oke, salah satunya pertanyaan setelah Bu Imas melakukan proses kucing kemarin nih, hal apa yang Bu Imas dapatkan mengenai indikator pencapaian dalam proses kucing Bu Imas kemarin? Jadi kemarin saya sudah melakukan kucing dengan kunci ya Bu, dan alhamdulillah berjalan lancar, dan pada saat kucing itu saya sudah hadir secara penuh dan saya juga sudah mendengarkan dengan sesama seperti itu Bu, dan kemudian juga saya sudah mencoba untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu, dan kemudian dari proses kucing ini juga saya sudah melakukan alufirta Bu, di mana saya menanyakan tujuan dari proses kucing tersebut, kemudian saya mengidentifikasi bersama kucing, kemudian juga saya memancing rencana aksi yang nantinya akan dilakukan si kucing tersebut, dan juga tanggung jawab akhir yang akan dilakukan oleh si kucing ini. Dan selanjutnya juga Bu, saya sudah mencoba menggali
potensi dari si kucing itu untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri seperti itu Bu Irma. Oke, baiklah Bu Irmas. Berarti Bu Irmas ini sudah melakukan proses kucing melalui alur tirta ya, di mana Bu Irmas itu sudah mengetahui tujuannya apa, terus sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, dan terus rencana aksi yang akan dilakukan si kucing ini seperti apa, dan tanggung jawabnya seperti apa ini ya. Dan setelah saya melakukan observasi kemarin Ibu, saya mencatat beberapa hal Ibu. Yang pertama Ibu, saya itu sudah melihat Bu Irma sendiri itu sudah mendengarkan secara penuh ketika melakukan proses kucing itu sendiri. Jadi di sini Bu Irma sudah fokus dengan menanyakan tujuannya ya Bu ya, dengan melakukan identifikasi, kemudian juga menyampaikan rencana aksinya. Dan juga Bu, di sini Bu Irma juga sudah sudah menggunakan kompetensi-kompetensi yang diharapkan gitulah ya. Itu yang kedua. Yang kedua ini jadi Bu Irma sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menimbulkan menggali potensi yang dimiliki oleh si kucing itu sendiri. Gitu Bu Irma. Dan pertanyaan saya yang terakhir nih Bu Irma, boleh ya Bu Irma, saya boleh bertanya ya. Jadi dalam proses kucing yang Bu Irmas lakukan nih, hasil yang Bu Irmas lakukan dari proses kucing kemarin itu kedepannya mau seperti apa itu? Ya Bu Irma, jadi kedepannya saya ingin lebih meningkatkan kualitas diri ya Bu dalam dalam melakukan coaching. Kemudian saya juga lebih bisa memahami permasalahan dari si kucing itu sendiri, dan saya bisa mendengarkan secara penuh gitu ya. Oke, baiklah. Berarti seperti itu ya Bu Irmas. Bu Irmas itu menginginkan kedepannya lebih memahami permasalahan yang dihadapi si kucing itu sendiri dan bisa mendengarkan secara penuh ya. Dan gini yang Bu Irmas tadi bicarakan juga ke depan bisa melakukan kucing lebih sering lagi ya. Oke, baik, berarti luar biasa sekali Bu Irmas. Mudah-mudahan proses kucing yang Bu Irmas lakukan ini membawa dampak positif ke depannya ya. Jadi ada perubahan lah ya, bagi si kucing itu sendiri ataupun peserta didik lainnya. Gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Irma. Iya, sama-sama. Bisa memberikan arahan juga kepada saya dan catatan-catatan yang nantinya bisa saya ungkapkan untuk Pak. Oke, baiklah Bu Irmas, nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Oke, Baik, siap Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.